warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 izin mempresentasikan materi tentang pasang surut hubungan antara Malaysia dan Indonesia. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Sekar Wulan Suci. Nah, pembahasan yang pertama yaitu Anglo-Dutch Treaty 1824. Nah, jadi sebelumnya antara Kerajaan Britania Raya dan Kerajaan Belanda itu menandatangani sebuah perjanjian, yaitu Perjanjian Britania Belanda 1824 yang disebut juga dengan Perjanjian London atau Traktat London atau Treaty of London, tempatnya di London pada 17 Maret 1824. Maksud dari perjanjian ini adalah untuk mengatasi konflik yang bermunculan akibat pemberlakuan Perjanjian Britania Belanda 1814. Jadi isi perjanjian Britania Belanda 1814 itu tentang hak Belanda untuk berdagang. Nah, kemudian latar belakang perjanjian Britania Belanda pada 1824 awalnya itu semenjak dilantiknya gubernur Inggris yang baru, yaitu Sir Thomas Stamford Raffles yang tempatnya di Bengkulu. Nah, Raffles ini merasa bahwa Inggris itu harus menjadi pemimpin yang dominan. Salah satu caranya dengan membangun pelabuhan baru di Selat Malaka. Nah, Raffles ini ingin membangun pelabuhan baru dan dia itu tertarik pada Pulau Tumasik atau yang sekarang kita kenal dengan Singapura. Maka pergilah Raffles ke Singapura dan Raffles mengetahui bahwa pemimpin di sana yaitu Sultan Johor. Nah, sebenarnya pemimpin pewaris Singapura ini Tengku Hussein. Namun karena Tengku Hussein tidak berada di sisi ayahnya ketika ayahnya meninggal, maka posisi pemimpin pun diserahkan kepada Sultan Johor. Nah, Raffles melihat ini sebagai kesempatan dan dia pun mengadakan perjanjian dengan Tengku Hussein. Nah, perjanjiannya itu Tengku Hussein akan pihak Inggris akan mendukung Tengku Hussein menjadi raja apabila mengizinkan Inggris untuk membangun pelabuhan baru dan akan membayar uang tahunan kepada Tengku Hussein. Nah, akhirnya disetujuilah perjanjian ini dan dibangunlah pelabuhan baru di Singapura. Pelabuhan baru ini cukup berkembang pesat dan banyak pedagang-pedagang dari luar negeri yang berdatangan untuk berdagang seperti dari Arab, India maupun Tionghoa. Nah, Belanda ketika mengetahui masalah ini, dia merasa tidak suka dan tidak terima karena dia merasa bahwa Singapura itu adalah wilayah milik Belanda. Nah, akhirnya terjadi perselisihan antara Belanda dan Inggris. Nah, karena perselisihan inilah maka dibuatlah perjanjian, yaitu Perjanjian Britania Belanda 1824. Perjanjian ini secara tegas menempatkan Semenanjung Melayu dan Singapura di bawah pengaruh Inggris. Sementara Sumatera dan pulau-pulau di selatan Selat Singapura berada di bawah kekuasaan Belanda. Selain itu, perjanjian itu menegaskan kembali kendali Belanda atas Jawa dan Kepulauan Bangka Belitung. Lanjut ke Federasi Malaysia pada tahun 1957. Sebelum adanya Federasi Malaysia, hubungan Indonesia dan Malaysia ini berlangsung dengan baik. Nah, jadi awal mulanya muncul Federasi Malaysia ini awal dari sebuah kemerdekaan negara Malaysia yang dibantu oleh Inggris. Jadi Inggris membantu koloni-koloninya untuk mencapai kemerdekaan dengan menyatukan beberapa daerah jajahannya atau koloninya
seperti Singapura, Semenanjung Malaya, dan Malaysia. Nah, sementara itu Soekarno, Presiden Indonesia, sangat menentang diskriminasi, kolonialisme, dan imperialisme. Nah, maka dengan diciptakannya atau dibuatnya Federasi Malaysia ini mengundang ketidaksetujuan dari pihak Soekarno dan Indonesia. Dan Soekarno merasa bahwa Federasi Malaysia ini merupakan negara boneka dari Inggris yang akan digunakan oleh Inggris untuk kepentingannya sendiri, dan Federasi Malaysia ini juga bisa mengancam keamanan dan kesatuan negara Indonesia. Jadi Presiden Soekarno pada awal kemerdekaan ini sering melakukan hubungan kerjasama dengan negara-negara lain dengan tujuan mendapat pengakuan kedaulatan dari negara lain, juga menunjukkan karakter negara Indonesia. Nah, namun semenjak adanya Federasi Malaysia, Soekarno pun merasa enggan untuk melakukan kerjasama dengan Malaysia. Nah, awalnya masalah ini dilakukan secara damai, penyelesaiannya yaitu dengan cara diplomasi. Penyelesaian dari cara diplomasi ini salah satunya itu dengan mengadakan konferensi. Nah, contoh-contohnya itu dilakukannya konferensi Wakil Menlu di Manila pada tanggal 9 April sampai 17 April 1963, pertemuan Tokyo yang dilakukan Presiden Soekarno dan PM Tengku Abdul Rahman pada tanggal 31 Mei sampai 1 Juni 1963. Selain itu, konferensi tingkat Menlu di Manila pada tanggal 1 Juni sampai 11 Juni 1963. Tapi dari konferensi-konferensi yang diadakan ini tidak membuahkan hasil, dan akhirnya Federasi Malaysia tetap dibuat atau tetap dibentuk pada tanggal 16 September 1963. Nah, kemudian ada kebijakan anti neokolonialisme. Nah, kolonialisme ini maksudnya adalah bentuk baru dari penjajahan. Namun penjajahan ini tidak secara fisik melainkan secara ideologi. Nah, neokolonialisme ini dilakukan oleh bangsa Barat kepada bangsa Asia atau Afrika. Nah, seperti misalnya negara Asia yang ketika merdeka dari jajahan bangsa Barat dan mencoba membuat negara yang mandiri, namun tidak memiliki kemampuan untuk membangun negaranya sendiri. Maka karena negara tersebut bekas jajahan Barat, yang dimana ideologinya pun masih tertanam di sana, maka terjadilah ketergantungan antara negara tersebut dengan negara Barat, dan akhirnya pun negara tersebut meminta bantuan atau mengadakan kerjasama dengan negara Barat. Nah, dari situ negara Barat bisa mengambil kesempatan untuk mempengaruhi politik maupun ideologi di negara tersebut. Nah, Soekarno sebagai tokoh yang sangat menentang kolonialisme menetapkan kebijakan anti neokolonialisme. Nah, Soekarno menetapkan kebijakan berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri. Yang dimaksudkan itu bahwa Indonesia tidak perlu mengadakan kerjasama atau meminta bantuan dari bangsa Barat, dan harus mengatur semuanya secara sendiri agar Indonesia menjadi negara yang hebat dan mandiri. Selain itu, hal itu juga untuk mencegah masuknya ideologi-ideologi lain ke dalam negeri Indonesia. Selanjutnya ada aksi Bikora. Nah, konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia ini terus berlanjut. Nah, sampai akhirnya muncullah yang namanya Bikora. Nah, jadi karena Federasi Malaysia ini sudah sah, pemerintah RI mendukung perjuangan rakyat Indonesia, khususnya rakyat Kalimantan Utara, untuk melawan pengaruh neokolonialisme Inggris di daerahnya.
Nah, dari dukungan itu, maka Soekarno pun mengucapkan atau menegaskan Dwi Kora atau bisa dikatakan Dwi Komando Rakyat pada tanggal 3 Mei 1964. Nah, isi Dwi Kora tersebut yang pertama memperkuat ketahanan revolusi Indonesia, yang kedua membantu perjuangan revolusioner rakyat Brunei, Sarawak, Sabah, Singapura, dan Malaya. Nah, jadi semenjak adanya Dwi Kora ini, ABRI mengirim gerilyawan untuk membantu Tentara Nasional Kalimantan Utara yang berperang melawan Malaysia. Nah, para gerilyawan berusaha masuk ke daerah Singapura dan Malaysia. Dan masalah pertikaian antara Malaysia dan Indonesia ini mengundang minat dari negara-negara lainnya seperti Thailand dan Jepang, juga Amerika. Dan kasus ini pun dibawa ke PBB. Namun Indonesia mengelak dan mengatakan bahwa usaha ini itu bukan untuk menyerang rakyat Malaysia, namun untuk menghancurkan negara boneka Malaysia. Nah, kemudian permasalahan antara Indonesia dan Malaysia ini makin memanas ketika Malaysia menjadi anggota tidak tetap keamanan PBB. Sebenarnya Indonesia, yaitu Presiden Soekarno, mengajukan permintaan kepada PBB untuk tidak menerima Malaysia sebagai anggota PBB atau Indonesia akan keluar dari keanggotaan PBB. Namun PBB tidak menyanggupi permintaan tersebut dan memasukkan Malaysia sebagai anggota PBB. Nah, Soekarno pun melaksanakan apa yang sudah dia ucapkan, dan akhirnya Soekarno keluar dari keanggotaan PBB. Dan permasalahan konflik antara Indonesia dan Malaysia ini sedikit mereda. Ya, permasalahannya mereda ketika masa pemerintahan Soeharto. Jadi pada masa pemerintahan Soeharto ini justru melakukan hubungan kerjasama dan persahabatan dengan negara Malaysia. Dan Soeharto juga mengeluarkan surat pernyataan pada 11 Maret 1966 yang berisikan tentang keharusan untuk mengakhiri konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia. Nah, dan pada masa pemerintahan Soeharto inilah Indonesia kembali bergabung menjadi anggota PBB. Saya Indra Juta, saya akan menjelaskan materi selanjutnya tentang perselisihan antara Indonesia dan Malaysia. Yang pertama mengenai persengketaan Pulau Sebadan dan Pulau Likitan. Di sekitar tahun 1997, Indonesia dan Malaysia itu sedang menentukan batas kontingen negaranya. Nah, kedua negara ini menemukan kedua poin, yakni Pulau Sebadan dan Pulau Likitan. Lalu kedua negara ini berselisih siapakah yang pantas untuk memiliki kedua pulau ini. Lalu untuk menentukan siapa pemilik kedua pulau ini, akhirnya pemerintah Indonesia dan Malaysia melakukan diskusi secara internal. Namun tak jua menemukan titik terangnya. Akhirnya kedua negara memutuskan untuk mengangkat kasus persengketaan ini ke Mahkamah Internasional. Di persidangan internasional, Indonesia mengklaim bahwa Pulau Sebadan dan Pulau Likitan adalah masuk ke dalam wilayah Indonesia berdasarkan pada perjanjian antara Inggris dan Belanda tahun 1891. Perjanjian itu mengenai pembagian batas-batas daerah penjajahannya. Jadi Indonesia mengklaim bahwa bahwa Pulau Sebadan dan Pulau Likitan itu masuk ke dalam wilayah penjajahan Belanda dan secara otomatis diwariskan ke Indonesia. Jadi Indonesia menganggap bahwa Pulau Sebadan dan Pulau Likitan adalah warisan dari Belanda. Namun argumentasi Indonesia di persidangan internasional ini dibantah oleh Malaysia. Malaysia berpendapat bahwa perjanjian 1891 ini tidak bisa dijadikan patokan katanya, karena perjanjian 1891 itu hanya menentukan batas wilayah di tanah Borneo saja, tidak menentukan batas-batas di pulau-pulau di lepas laut ini tanah Borneo. Jadi untuk Pulau Sebadan dan Likitan ini nggak masuk ke wilayahnya Belanda tuh.
Terus ditambah lagi Inggris maupun Malaysia itu sudah melakukan keefektivitasan atau perhatian terhadap pulau kecil ini. Akhirnya setelah melalui argumentasi yang cukup lama, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa kedua pulau ini jatuh ke tangan Malaysia karena didasarkan pada keefektivitasan yang telah dilakukan negara Malaysia untuk kedua pulau ini, seperti membangun selar alam untuk burung-burung yang ada di kedua pulau Sipandan dan Likitan, dan membangun mercusuar di pulau Sipandan dan Likitan. Dan Indonesia juga terlihat tidak peduli dengan adanya keefektivitasan yang dilakukan oleh Malaysia. Jadi seolah-olah mereka nggak tahu, dan seolah-olah secara langsung Indonesia kayak membiarkan pulau itu dimiliki oleh Malaysia. Akhirnya Mahkamah Internasional memutuskan untuk memberikan kedua pulau ini ke Malaysia. Dari 15 hakim, 14 hakim milik Malaysia dan 1 hakim milik Indonesia. 1 hakim itu juga adalah hakim milik Indonesia sendiri. Selanjutnya itu tentang kasus pengklaiman budaya Indonesia oleh Malaysia. Jadi ada beberapa budaya yang diklaim oleh Malaysia, budaya Indonesia yang diklaim oleh Malaysia, yakni yang pertama tari pandit dari Bali, batik, angklung, wayang kulit, lagu rasa sayange, tari tortor dari Sumatera Barat, dan alat musik gendang sembilan. Jadi dalam kasus pengklaiman ini Malaysia secara terang-terangan dalam situs-situs resmi Malaysia mencantumkan kebudayaan seperti wayang kulit, batik, angklung, dan lagu rasa sayange di sebuah situs, dan menjelaskan bahwa kebudayaan itu adalah kebudayaan asli Malaysia. Contoh saja, apa yang telah dilakukan Malaysia itu menuai protes dari pihak Indonesia, baik pemerintah sendiri dan orang-orang Indonesia seperti sastrawan dan budayawan Indonesia bekerja keras bagaimana caranya membuktikan bahwa emang budaya-budaya yang diklaim oleh mereka itu adalah budaya khas Indonesia. Dan ketika sampai Indonesia mengajukan batik ke UNESCO untuk diakui sebagai warisan budaya khas Indonesia. Setelah mengetahui bahwa yang mereka klaim adalah benar-benar asli dari Indonesia, pemerintah Malaysia meminta maaf atas kesalahan yang telah mereka perbuat. Meskipun begitu, masih banyak warga Indonesia yang merasa sebal atas perlakuan Malaysia yang mengklaim budaya Indonesia ini. Selanjutnya adalah mengenai perselisihan di Blok Ambalat. Jadi sekitar tahun 1979, Malaysia itu menarik garis batas landas kontingen negara mereka sendiri, Sukarno, dan membuat peta yang mana di peta tersebut memasukkan Blok Ambalat ke dalam wilayah negara Malaysia. Tentu saja hal ini menuai protes dari negara Indonesia. Bahkan bukan hanya negara Indonesia, negara tetangga pun ikut protes seperti negara Myanmar, Filipina, Thailand, Vietnam, dan negara Inggris juga protes terhadap apa yang dilakukan oleh Malaysia, beranggapan bahwa peta yang dibuat Malaysia tidak memiliki dasar yang sah dan hukum yang legal. Malah jatuhnya Malaysia itu seperti mengambil wilayah negara lain. Indonesia yang benar-benar protes atas apa yang dilakukan Malaysia itu beranggapan bahwa Blok Ambalat itu adalah benar-benar milik Indonesia. Karena Blok Ambalat itu merupakan kelanjutan dari laut Pulau Kalimantan, jadi masih masuk dalam radius 200 mil dari Kepulauan Kalimantan Timur. Ada beberapa usaha yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia untuk mempertahankan bahwa Blok Ambalat adalah milik Indonesia. Yang pertama itu adanya diplomasi antara Menlu Indonesia dengan Menlu Malaysia, meskipun Malaysia masih kekeh kalau misalnya Blok Ambalat itu milik mereka. Akhirnya diplomasi ini masih terus berjalan sampai sekarang. Terus yang kedua, penjagaan di wilayah Blok Ambalat oleh TNI AL untuk mencegah adanya kapal-kapal ilegal dan perahu-perahu ilegal. Terus penggerakan Departemen Kelautan dan Perikanan untuk mendata secara jelas gitu mana pulau-pulau yang masuk ke wilayah Indonesia dan mana pulau-pulau yang bukan masuk ke wilayah Indonesia, biar tidak terjadi lagi kasus pengklaiman seperti ini. Sampai sekarang kasusnya belum selesai ya, butuh
kepala dingin untuk menyelesaikan kasus ini. Butuh diplomasi dan negosiasi yang bagus antara kedua negara untuk penyelesaian kasus blok ambalat ini. Selanjutnya adalah cyber war Indonesia versus Malaysia. Untuk kasus cyber war ini ada 3 kasus ya. Yang pertama terjadi pada tahun 2008, dimulai dengan peretas Malaysia, peretas beberapa situs di Indonesia, dan dibalas oleh peretas hacker-hacker Indonesia yang meretas juga situs-situs di Malaysia. Kalau dari peretas Malaysia sendiri, mereka menghina-hina Indonesia dengan hacked by anti-Indoan gitu ya. Otomatis orang Indonesia, hacker-hacker Indonesia marah kan, jadi dibalas sama hacker-hacker Indonesia, dasar kalian manusia gitu. Terjadi banyak sekali aksi balas membalas peretas situs ini, bahkan tadinya udah selesai, terus dimulai lagi sama peretas atau hacker Indonesia, memulai lagi meretas-retas situs di Malaysia, sampai akhirnya terjadi beberapa kali perang hacker antara Indonesia dan Malaysia. Ini juga didukung oleh rasa kesal masyarakat Indonesia terhadap Malaysia yang pada saat itu suka sekali mengklaim kebudayaan asli Indonesia. Terus yang kedua terjadi pada tahun 2013, tepatnya pada acara SEA Games tahun 2013, di mana Malaysia membuat seperti buku panduan untuk para peserta SEA Games itu. Jadi dalam buku panduan tersebut, Malaysia mencetak bendera negara Indonesia secara terbalik, bukan merah putih melainkan putih merah. Dan pasti, sangat amat pasti, hal itu membuat masyarakat Indonesia marah. Jadi hacker-hacker Indonesia langsung menyerbu seluruh situs-situs Malaysia, sampai pemerintah Malaysia pun merasa kewalahan. Meskipun pemerintah Malaysia sudah minta maaf bahwa hal itu adalah kesengajaan, masyarakat Indonesia masih beranggapan bahwa hal itu adalah ketidaksengajaan yang disengaja. Karena terlihat sekali kan, Indonesia dan Malaysia itu bertetangga, otomatis Malaysia pasti sudah tahu bagaimana bentuk bendera Indonesia. Masa sih sampai kebalik gitu? Makanya hacker-hacker Indonesia menghack semua situs-situs Malaysia sebagai bukti dari protesnya mereka. Terus yang terakhir tahun 2019 kemarin, Samsu Baharin, pendiri Bluebird Taxi di Malaysia, perusahaan taksi Malaysia, itu membuat video di media sosialnya menghina ojek online dan menghina masyarakat Indonesia dalam masyarakat yang miskin. Dan tentu saja hal itu membuat hacker-hacker Indonesia marah dan langsung menghack situs-situs di Malaysia, dan ternyata dibalas juga sama hacker-hacker di Malaysia, hacked by anti-Indon kayak gitu. Don't touch Malaysian cyber peace tuh gitu. Pokoknya sampai situs magelan.co.id pun menjadi korban peretasan Malaysia. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan.